Pulang lebih awal dari perjalanan dinas, aku tidak sengaja mendengar ibu mertuaku menyuruh suamiku untuk menceraikanku. Suamiku dengan santai menjawab, "Sabar, Bu. Tunggu dia beli rumah dulu." Mendengar itu, aku segera mengambil sebuah keputusan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Sambil menyeret koper kecil dan menjinjing 2 tas besar berisi oleh-oleh, Kirana berhenti di depan rumahnya. Pintu gerbang gulung yang baru hanya terangkat setengah, dan pintu kaca di dalamnya hanya tertutup rapat tanpa dikunci. Mungkin ibu mertuanya baru saja pulang dari pasar dan belum sempat menutupnya. Kirana meletakkan kopernya, hendak mendorong pintu untuk masuk, tetapi langkahnya terhenti. Dari ruang tamu, suara lantang Ibu Ratna terdengar tajam dan jelas. "Benarkah, Nak? Ya Tuhan, berkah leluhur keluarga kita benar-benar bersinar. Bagas, Bagas anakku." Suara Ibu Ratna melengking tinggi, penuh kegembiraan yang meluap-luap. Suara tepukan di paha terdengar keras. "Lalu, bagaimana kabar Dian sekarang? Apa dia mual-mual?" "Kamu harus hati-hati, Nak. Hamil anak laki-laki itu biasanya bikin cepat lelah." Kirana membeku di tempat, darah di tubuhnya seakan terkuras habis. "Dian, hamil anak Bagas." Suara Bagas terdengar berat, di sela suara pemantik api, dengan nada penuh kepuasan diri yang sangat berbeda dari nada manis dan canggung yang biasa ia gunakan pada Kirana. "Dia mual parah, Bu, usianya sudah lebih dari 2 bulan. Kemarin dia terus menangis mengeluh pusing. Nanti Ibu tolong transfer 20 juta rupiah ya, biar dia bisa beli vitamin tambahan dan camilan. Gaji bulan ini belum aku ambil, dan kartu kreditku sudah mencapai limit untuk membelikan Dian tas tangan kemarin. Jangankan 20 juta, 50 juta pun Ibu kasih. Uang tabungan Ibu masih ada." Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya dengan nada sinis. "Tapi, intinya kapan kamu akan menyingkirkan wanita mandul itu? Kamu mau membiarkan cucu laki-lakiku satu-satunya tinggal di kamar kos sempit di luar sana sampai kapan?" "Hah, Bagas?" Tangan Kirana yang memegang tas oleh-oleh mengepal begitu erat hingga kukunya menancap ke telapak tangannya dan berdarah. Ia tidak merasakan sakit, hanya dadanya yang terasa seperti dihantam batu besar. Wanita mandul. Begitu ibu mertuanya memanggil menantu yang setiap bulan memberinya 10 juta rupiah untuk uang jajan dan membeli suplemen mahal. Bagas mendecakkan lidah dan membentak pelan. "Ibu jangan gegabah, nanti merusak rencanaku. Situasi sedang aman begini, tiba-tiba minta cerai, mau kita berdua jadi gelandangan? Ibu jangan lupa, rumah 3 lantai ini harga pasarnya sekarang sekitar 4 miliar rupiah, dan sertifikatnya atas nama dia sendiri. Itu harta bawaannya sebelum menikah. Ancam saja dia, pukul dia sekali, paksa dia tanda tangan surat cerai." "Bu, ibu ini memang naif." Suara Bagas penuh nada meremehkan. Dia itu manajer pemasaran, otaknya cerdas, tidak bisa ditipu dengan cara kasar begitu. Harus pakai perasaan, sebagai suami istri, bisikkan kata-kata manis beberapa kali, hatinya pasti luluh. "Aku sedang bilang padanya kalau ekonomi lagi sulit, aku butuh agunan untuk pinjam modal usaha. Tunggu aku berhasil menipunya menandatangani surat balik nama rumah ini atau menambahkan namaku di sertifikat, baru kita bergerak." Bagas menyesap air dan tersenyum licik. "Saat sertifikat dengan namaku sudah di tangan, aku akan langsung menceraikannya dan membagi 2 aset. Rumah ini kita jual, uangnya lebih dari cukup untuk kita bertiga membeli apartemen mewah. Aku juga sedang minta tolong orang membuat beberapa bukti palsu untuk menuduhnya selingkuh. Saat itu, dia akan keluar dari rumah ini dengan tangan kosong, reputasinya hancur, tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi." "Ibu mengerti?" "Oh, anakku, rencanamu hebat sekali. Kamu memang yang terbaik." Ibu Ratna tertawa puas. "Setelah menikah, hartanya adalah milik keluarga suami. Siapa suruh dia sombong karena punya uang padaku? Cepat lakukan rencanamu." Perut si Dian itu semakin besar setiap hari, tidak bisa disembunyikan lama-lama. "Kita harus segera membawa ibu dan anak itu ke sini secara resmi." Kirana berdiri tak bergerak di balik pintu, keringat dingin mengalir di punggungnya. Sinar matahari sore yang menyilaukan wajahnya tidak membawa kehangatan sedikit pun. Ia pernah mengira Bagas adalah sandarannya, suami yang luar biasa, yang selalu melindunginya dari tekanan ibu mertuanya untuk memiliki anak. Ternyata, di balik topeng suami penyayang itu ada sebuah sumur hitam yang busuk. Pria itu pergi dinas, bertemu klien semalaman, dengan alasan pekerjaan, padahal sebenarnya ia bersenang-senang dan menanam benih dengan wanita lain. Mereka telah merencanakan semuanya dengan rinci, berencana mengambil rumahnya, menguras habis hartanya, lalu membuangnya ke jalan dengan noda yang mereka ciptakan sendiri. Tas oleh-oleh mahal di tangannya tiba-tiba terasa berat. Kirana tidak menangis. Wanita yang telah melalui banyak badai kehidupan sepertinya tahu betul bahwa air mata tidak bisa menyelesaikan masalah,
apalagi menghukum musuh. Rasa sakit yang luar biasa di awal, dengan cepat terbakar habis, digantikan oleh kekejaman yang dingin hingga menusuk tulang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur kembali ritme napasnya. Kirana melangkah mundur, kakinya ringan tanpa suara. Ia berbalik, menjinjing tas oleh-oleh dan menarik kopernya lurus menuju ujung gang. Berdiri di depan tempat sampah umum besar berwarna hijau, Kirana dengan tenang membuka kotak sarang burung walet kualitas premium seharga 10 juta rupiah. Jam tangan pria dengan kaca safir berkilauan yang sudah susah payah ia pesan dari luar negeri. Ia menggenggam erat kedua benda itu, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Suara benda yang menghantam dinding tong sampah kosong terdengar kering dan tegas. Kasih anjing makan saja, gumam Kirana, sudut bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya dari tas, mengusap layar, dan jarinya berhenti di nomor Rina, sahabatnya sejak kuliah, yang kini menjadi pengacara ulung, spesialis kasus sengketa harta gono gini dan perceraian. Serigala betina sejati di ruang sidang. Telepon di seberang sana diangkat setelah 3 kali dering. Halo, Kirana, sudah sampai di Jakarta? Kirana menarik napas dalam-dalam, menatap langit yang mulai berwarna senja. Suaranya terdengar tenang, namun penuh badai. Rina, aku sudah pulang. Sekarang berdiri di depan rumah. Kenapa suaramu aneh begitu? Ada apa? Rina dengan cepat menyadari ada yang tidak beres. Kamu sedang di kantor hukum kan? Batalkan semua janji malam ini. Aku butuh kamu segera menyusun sebuah kontrak untukku, ya? Sebuah perangkap sempurna untuk mengusir 2 parasit itu dari rumahku. Angin sore berhembus kencang di gang kecil itu, menerbangkan beberapa helai rambut di dahi Kirana. Matanya setajam pisau, menatap lurus ke arah rumah 3 lantai yang sudah dikenalnya. Drama istri salehah yang sabar selama 3 tahun terakhir resmi berakhir. Mulai detik ini, perburuan paling berdarah dingin baru saja dimulai. Kegelapan senja mulai menyelimuti gang kecil itu. Kirana berdiri di depan tempat sampah selama beberapa detik lagi untuk menenangkan napasnya, merapikan rambutnya yang berantakan, dan memaksa otot-otot wajahnya untuk rileks. Senyum familiar seorang istri yang lembut, seorang menantu yang berbakti, perlahan mengembang di bibirnya. Saatnya untuk memainkan drama terbesar dalam hidupnya. Mas Bagas, Ibu, aku pulang. Kirana bersuara riang, menggunakan kunci untuk membuka sisa pintu kaca lalu masuk ke dalam rumah sambil menyeret koper. Di ruang tamu, Bagas sedang berbaring di sofa sambil bermain ponsel, sementara Ibu Ratna sedang asyik menonton TV. Mendengar suara Kirana, keduanya terkejut. Ponsel di tangan Bagas terlepas dan jatuh ke karpet. Ibu Ratna ternganga, matanya terbelalak ngeri. Loh, Kirana, istriku, bukannya kamu bilang baru selesai hari Jumat? Bagas tergagap bangkit, dengan gugup merapikan bajunya. Senyum di bibirnya kaku dan terlihat menyedihkan. Kirana melangkah mendekat, dengan santai melingkarkan lengannya di pinggang suaminya dengan manja. Pekerjaan di Surabaya lancar, jadi aku ganti tiket pesawat lebih awal. Ingin memberi kejutan untuk ibu dan mas. Kenapa wajahmu seperti melihat hantu? Tidak, mana ada. Aku hanya terlalu terkejut. Bagas buru-buru memeluk bahu Kirana, kembali memasang wajah suami yang memanjakan istri. Kamu pasti lelah setelah perjalanan jauh. Naiklah ke kamar dan istirahat. Ibu Ratna yang baru sadar dari keterkejutannya berdeham, lalu dengan ramah menepuk-nepuk tangan Kirana. Betul itu, nak, mandi sana. Ngomong-ngomong, mana oleh-oleh dari sana? Katanya kamu beli sarang walet dan jam tangan? Kirana menepuk dahinya dengan ringan, memasang ekspresi penyesalan yang mendalam, dan menghela napas panjang. Aduh, ibu ingatkan baru ingat. Aku pikun sekali. Tadi waktu turun dari taksi, sibuk angkat koper, tasku yang berisi oleh-oleh ketinggalan di mobil. Aku sudah telepon call center, tapi katanya sopirnya sudah mematikan ponsel dan tidak bisa dihubungi. Hilang sudah sekotak sarang walet seharga 10 juta untuk ibu dan jam tangan untuk Mas Bagas. Sayang sekali Bu. Raut wajah Ibu Ratna langsung berubah masam. Ia mencibir, matanya memancarkan kilatan jijik. Astaga, tas sebesar itu bisa lupa. Paling-paling kamu sengaja membuangnya karena menyesal sudah membeli barang murahan di pasar malam. Bu, kenapa ibu bicara begitu pada istriku? Bagas membentak pelan, berpura-pura membela. Kirana sudah bekerja keras mencari uang, lupa barang itu hal biasa. Sayang, jangan dimasukkan ke hati ya. Ibu sudah tua, suka mengomel. Tidak apa-apa mas. Ini memang salahku. Kirana menunduk dengan patuh. Namun, di sudut yang tidak terlihat oleh Bagas dan ibunya, bibir Kirana menyunggingkan senyum sedingin es. Akting yang bagus. Jika bukan karena mendengar percakapan mereka di luar pintu 15 menit yang lalu, mungkin seumur hidupnya ia akan tetap mengira Bagas adalah suami yang selalu melindunginya dari ibu mertua yang jahat. Makan malam hari itu berlangsung dalam suasana yang aneh.
Kirana mengambilkan lauk untuk ibu mertuanya, dengan ramah menanyakan kesehatannya, sesekali berbalik untuk mengambilkan daging untuk Bagas. Di tengah makan, Bagas sengaja menghela napas panjang, meletakkan sumpitnya, dan menjambak rambutnya, menunjukkan ekspresi sangat tertekan. Ada masalah dengan pekerjaan, Mas? Kirana bertanya dengan lembut, matanya terbuka lebar dan polos. Bagas memaksakan senyum sedih. Ekonomi makro akhir-akhir ini sedang buruk, sayang. Perusahaan Mas sedang menangani proyek besar dengan mitra, tapi modalnya tertahan. Mas butuh uang mendesak untuk perputaran modal, kalau tidak, uang muka bisa hangus. Mas berencana menggadaikan mobil, tapi bank menawarnya terlalu rendah. Ibu Ratna segera menimpali, meletakkan mangkuknya dan mengeluh. Nah, beginilah beratnya menjadi tulang punggung keluarga. Punya istri seorang manajer dengan gaji puluhan juta sebulan, tapi saat suami dalam kesulitan, tidak bisa diandalkan sama sekali. Kirana meletakkan mangkuk nasinya. Tatapannya penuh cinta dan menatap lurus ke arah Bagas. Kenapa Mas tidak bilang dari awal, suami istri itu harusnya berbagi suka dan duka? Kenapa Mas harus menanggungnya sendirian? Uang tunai sudah habis aku masukkan ke beberapa investasi. Kalau ditarik sekarang berarti melanggar kontrak, tapi aku masih punya rumah ini. Bagas dan Ibu Ratna seolah berhenti bernapas. Ibu Ratna berusaha menahan kegembiraan yang membuatnya gemetar. Ia berdeham dan bertanya, rumah itu urusan besar, kamu berencana menjualnya? Kita sudah nyaman di sini. Kalau dijual mau tinggal di bawah jembatan? Bukan begitu, Bu. Kalau dijual sekarang harganya bisa jatuh, Kirana berkata dengan tenang. Rencanaku begini, biar aku balik nama rumah ini atas nama Mas Bagas, nanti Mas bisa agunkan sertifikatnya ke bank. Atas nama direktur proyek, limit pinjamannya pasti akan jauh lebih tinggi. Bagas menyambar tangan Kirana, suaranya tercekat, berakting terharu sampai hampir menangis. Kirana, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu begitu percaya padaku, ini kan harta pemberian orang tuamu sebelum kita menikah. Rumahku juga rumahmu, Mas. Harta suami istri. Nanti kalau proyek ini sukses besar, Mas belikan aku villa saja, kan beres. Kirana tersenyum cerah, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ia membuka tas tangannya, mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah dijepit rapi. Sore tadi sepulang dari bandara, aku mampir ke kantor Rina si pengacara, minta dia mengurus prosedurnya. Bagas mengerutkan kening melihat judul di halaman depan, perjanjian pinjam uang untuk pembelian rumah. Kenapa tidak membuat surat hibah suami istri biasa, sayang? Rina itu paling ahli hukum pertanahan. Dia bilang, proses balik nama atau hibah untuk suami istri sekarang aturannya rumit dan pajaknya sangat besar. Kirana menjelaskan dengan nada sangat profesional. Dia menyarankan aku membuat kontrak perdata pinjaman uang ini. Secara hukum, Mas meminjam 4 miliar rupiah dariku untuk membeli rumah ini dariku. Intinya tetap sama, sertifikat berganti nama jadi milik Mas. Mas punya hak penuh untuk mengagunkannya, tapi kita bisa menghindari pajak penghasilan pribadi. Prosedurnya juga sangat cepat. Mas tanda tangan di sini, besok pagi kita ke notaris untuk disahkan. Bagas memegang kertas itu, matanya berbinar karena keserakahan. Ia membaca sekilas beberapa halaman pertama. Kirana, di bawah meja, jantungnya berdetak teratur, sangat tenang. Ia tahu psikologi orang-orang serakah. Ketika melihat tulisan tebal berhak penuh atas kepemilikan dan penguasaan properti, Bagas sudah buta. Ia sama sekali tidak membalik ke halaman terakhir, yang berisi pasal 5, sebuah perangkap mematikan yang ditulis langsung oleh Rina. Pasal tersembunyi. Dalam hal pihak B, Bagas melakukan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga, yaitu perselingkuhan, perjanjian ini secara otomatis menjadi batal demi hukum. Pihak B wajib mengembalikan uang pinjaman sebesar 2 kali lipat dari jumlah awal dan kehilangan seluruh hak kepemilikan atas properti tersebut. Kamu perhatian sekali, sayang. Biar aku tanda tangan sekarang. Bagas mengeluarkan pulpen, dan dengan cepat menandatangani sudut kertas, berusaha menyembunyikan ekspresi puasnya. Ibu Ratna di sampingnya juga tersenyum simpul, mengambilkan sepotong daging besar untuk Kirana. Makanlah, menantu yang baik seperti ini benar-benar berkah. Kirana mengunyah daging itu, merasakan rasa enek di tenggorokannya. Ya, memang sebuah berkah. Malam itu, jarum jam menunjukkan tepat pukul 2 pagi. Suara dengkuran Bagas terdengar teratur di sampingnya. Kirana dengan hati-hati menyingkap selimut tipis dan bangun, matanya tajam dalam kegelapan. Ia dengan lembut mengambil ponsel Bagas di nakas. Kata sandinya adalah tanggal lahir Bagas. Pria itu selalu terlalu percaya diri dengan kemampuannya mengelabui istrinya. Kirana membuka WhatsApp. Kosong. Pesan di Messenger semua tentang pekerjaan.
Tapi seorang yang berselingkuh pasti tahu cara membersihkan jejak. Ia masuk ke bagian pesan yang diarsipkan, tersembunyi jauh di dalam Messenger. Tidak perlu kata sandi, hanya ada satu akun yang disembunyikan, bernama sayangku. Pesan terakhir dikirim pukul 9 malam tadi. Mas, tadi USG, anak kita nendang-nendang, lucu banget. Dia ngidam stroberi, besok beliin buat kita ya. Bagas membalas segera setelah itu. Siap, istriku sayang. Besok Mas bilang ibu transfer 20 juta buat istriku belanja sepuasnya ya. Sabar ya sayang, Mas sebentar lagi dapat sertifikat rumah itu. Sayangku tidur yang nyenyak. Kirana mengklik profil wanita itu. Profilnya tidak dikunci. Serangkaian foto muncul dengan jelas. Seorang gadis berusia sekitar 22 tahun, sangat muda, kulit putih, bibir merah merona. Foto terbaru adalah dia mengenakan gaun ketat, berpose sambil mengelus perutnya, yang mulai membuncit di depan cermin besar. Statusnya, bayi ayah dan ibu tumbuh setiap hari. Ayah berjanji akan memberikan kita status yang layak. Cahaya biru dari layar menerangi wajah Kirana, memperlihatkan senyum dingin di separuh bibirnya. Ia dengan cepat menggunakan ponselnya sendiri untuk memotret seluruh layar pesan dan profil pribadi si selingkuhan bernama Dian, lalu mengembalikan ponsel Bagas ke kondisi arsip semula. Semuanya sudah dalam genggaman. Sang pemburu telah menebar jaring pertamanya. Keesokan paginya, langit gerimis. Bagas baru saja mengeluarkan motornya saat ia buru-buru memberitahu Kirana bahwa ada rapat mendadak di kantor untuk menutup penjualan akhir bulan, jadi ia tidak pulang makan siang. Kirana mengangguk, dengan santai menyingsingkan lengan baju dan membersihkan rumah. Ia tahu persis kemana pria itu pergi. Sekitar jam 9 pagi, bel pintu berbunyi. Ibu Ratna yang sedang memetik kangkung di halaman depan, tergopoh-gopoh mengelap tangannya ke bajunya lalu berlari membuka gerbang. Siapa? Pertanyaan Ibu Ratna tercekat di tenggorokan. Suara keranjang sayur jatuh berdebam di lantai ubin. Kirana berjalan santai keluar dari dapur, masih memegang lap. Berdiri di tengah halaman rumahnya saat ini adalah seorang gadis muda berusia sekitar 22 tahun. Ia mengenakan gaun bodycon merah menyala, yang memeluk erat tubuhnya. Sengaja membusungkan dada untuk memperlihatkan perutnya, yang mulai membuncit. Bau parfum murah yang menyengat langsung memenuhi udara, membuat Kirana sedikit mengernyit. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, tergagap. Dian, kenapa kamu kesini? Si selingkuhan bernama Dian itu menyeringai. Tatapannya yang kurang ajar menyapu kepanikan Ibu Ratna, lalu berhenti dan menancap pada Kirana. Ia menyibakkan rambut ikalnya yang mengembang, lalu dengan lantang bersuara, "Selamat pagi, Tante." "Selamat pagi, Kakak. Saya Dian, sepupu jauh dari pihak luar keluarga Mas Bagas. Tadi Mas Bagas ketinggalan dasi di tempat saya waktu membahas pekerjaan. Jadi dia minta saya mampir ke sini untuk mengambil beberapa setel baju cadangan. Sekalian saya mampir mengunjungi tante dan kakak ipar." Kakak ipar di foto kelihatan glamor, ya, tapi aslinya kulitnya kusam. Mungkin karena terlalu banyak pikiran soal anak. Dua kata kakak ipar itu diucapkannya dengan nada panjang dan penekanan, penuh provokasi. Sapaan sarkastik itu seperti tamparan keras yang dilayangkan ke wajah istri sah. Kirana sama sekali tidak marah. Ia memindai Dian dari ujung kepala hingga ujung kaki. Senyum ramah sempurna seorang manajer pemasaran langsung muncul, tanpa sedikit pun gejolak. "Oh ya, sepupu jauh tapi Mas Bagas dekat sekali, ya, sampai minta tolong siapkan barang pribadi segala. Masuklah. Jangan berdiri di luar, nanti kepanasan, apalagi sedang hamil begitu. Kalau kenapa-kenapa kan kasihan. Nasib tidak punya status resmi." Mendengar Kirana menyebut kehamilannya, baik Ibu Ratna maupun Dian terperanjat. Dian buru-buru menutupi perutnya dengan tangan, senyumnya kaku, dan dengan cepat membantah. "Aku akhir-akhir ini makanku banyak. Kata dokter berat badanku naik terlalu cepat, jadi perutku buncit saja, Kak." "Kalau begitu, hati-hati dengan mulutmu ya. Kalau hamil, di rumah ini masih ada yang menantikan. Tapi kalau cuma lemak, tidak ada yang mau repot-repot membiayai." Kirana melontarkan kalimat tajam, lalu berbalik dan melangkah ke ruang tamu. Dian, dengan kesal, masuk tanpa diundang. Ia dengan seenaknya menjatuhkan diri ke sofa kulit asli dari Italia di tengah ruang tamu, matanya liar memandangi perabotan seolah sedang menilai hartanya sendiri. "Dekorasi rumah kakak mahal juga, ya, tapi model rumah seperti ini sudah agak ketinggalan zaman. Kemarin Mas Bagas baru cerita sama aku, pria sukses itu harusnya tinggal di apartemen mewah, pemandangan danau, keamanan ketat, nanti anak-anak bisa lari-larian dengan leluasa, tidak seperti di rumah sempit dan pengap begini. Iya kan, Tante Ratna?" Ia sengaja menoleh ke arah Ibu Ratna, melontarkan kata-kata ambigu. Ibu Ratna dengan gugup meremas ujung bajunya, keringat membasahi dahinya. Rencana menipu rumah belum berhasil,
sertifikat masih atas nama Kirana. Jika gadis ini membuat semuanya berantakan, ia dan anaknya bisa jadi gelandangan. Kamu ini bicara apa sih? Minum air, ambil barang, lalu pulang sana. Nanti suamimu di rumah mencari, bentak Ibu Ratna pelan. Kirana menuangkan segelas air dingin dan meletakkannya dengan lembut di atas meja kaca. Gelas itu berhenti tepat di depan Dian. Suara Kirana tenang. Mas Bagas, suamiku akhir-akhir ini sedang stres, jadi suka membual kalau sedang ngobrol di warung kopi. Gajinya setiap bulan diserahkan semua padaku, mana ada uang untuk beli apartemen mewah, rumah 3 lantai ini, mobil di garasi itu, semuanya hasil keringat dan air mataku. Sepupu, kamu masih muda, kalau dengar janji manis dari pria beristri, lihat dulu isi dompetnya. Jangan sampai menyerahkan diri cuma-cuma, lalu akhirnya tinggal di bawah jembatan. Wajah Dian memucat, lalu memerah karena marah. Ia menggigit bibirnya erat, matanya yang kesal berputar-putar di sekitar meja, lalu tiba-tiba berhenti pada kalung mutiara berkilauan di leher Kirana. Rasa iri dan sifat tak tahu malunya muncul. Ia mencondongkan tubuh, mengubah nada suaranya menjadi manja untuk memprovokasi. Wah, kalung yang kakak pakai bagus sekali. Berkilauan. Cocok sekali dengan gaun merahku ini. Aku minta ya, Kak. Lagi pula kakak kan sudah 30 tahun, sudah tua, pakai pernak-pernik kekanakan begitu nanti diketawain orang. Dian, kamu gila? Jangan kurang ajar. Ibu Ratna panik dan hendak menarik tangan Dian, tapi Kirana mengangkat tangan untuk menghentikannya. Ia dengan perlahan menyentuh pengait kalung di lehernya dan melepaskannya. Klik! Kirana meletakkan kalung berkilauan itu di atas meja, mendorongnya perlahan ke arah Dian dengan 2 jari. Kalau kamu suka, ambil saja. Mata Dian berbinar. Keserakahan terpancar jelas. Ia hendak menyambar kalung itu ketika kalimat Kirana selanjutnya terdengar sedingin es yang menampar wajahnya. Ini cuma imitasi. Aku beli di pasar malam cuma 200.000 rupiah. Aku lihat kamu sangat cocok dengan barang palsu, dan sifatmu juga suka mengakui barang orang lain sebagai milikmu, jadi aku berikan saja. Tapi ingat, kalau pakai barang palsu, jangan terlalu pamer. Nanti kalau orang tahu siapa kamu sebenarnya, mereka bisa meludahi wajahmu. Tangan Dian yang terulur berhenti di udara, kaku. Wajahnya memerah padam lalu pucat. Ia mengepalkan tangannya karena marah, menatap Ibu Ratna meminta bantuan. Tapi ibu mertuanya itu sudah ketakutan setengah mati, mundur ke sudut ruangan, tidak berani membela sedikit pun. Tepat saat suasana tegang seperti senar gitar, ponsel di saku Kirana bergetar. Ia dengan santai mengeluarkannya, pesan dari Rina, pengacara sahabatnya. Senyum di bibir Kirana perlahan memudar. Matanya menjadi gelap saat membaca setiap baris kata. Kirana, aku baru minta kenalan di bank, memeriksa rekening koran. Si brengsek Bagas itu memalsukan tanda tanganmu. Bersekongkol dengan temannya yang kepala cabang untuk menguras habis 2 miliar rupiah dari rekening tabungan bersama kalian hari Kamis lalu. Uangnya langsung ditransfer ke rekening atas nama Tren Tirtu. Aku juga sudah periksa, ibu Tu ini adalah ibu kandung si Dian. Keterangan transfernya, pembayaran apartemen senilai 2,5 miliar rupiah. Itu adalah seluruh uang tabungan yang dikumpulkan Kirana selama bertahun-tahun, yang rencananya akan ia gunakan untuk membuka perusahaannya sendiri akhir tahun ini. Ia terlalu naif saat menyerahkan buku tabungan itu untuk atas nama bersama Bagas. Dan sekarang, pria itu berani mengurasnya habis, menggunakan uang hasil keringatnya untuk membelikan rumah bagi ibu dari selingkuhannya yang sedang duduk angkuh di hadapannya. Kemarahan membara di dada Kirana, tapi ia segera menahannya dengan kemauan baja. Ia perlahan mengunci layar ponsel, memasukkannya kembali ke saku. Aura membunuh yang terpancar dari Kirana begitu kuat, hingga membuat Ibu Ratna bergidik dan memegangi dadanya. Kirana mengangkat matanya yang setajam pisau bedah, menatap lurus ke arah Dian. Si selingkuhan itu kini merasakan hawa dingin di punggungnya, dengan gugup meraih tasnya dan bersiap untuk kabur. Sepupu jauh, suara Kirana merendah, ringan. Tetapi setiap katanya seperti paku yang menancap di pikiran Dian. Aku dengar akhir-akhir ini pemerintah dan hukum sangat tegas soal penipuan. Orang-orang yang mencuri uang hasil jerih payah orang lain untuk membeli rumah dan apartemen, sekali diselidiki, tidak hanya asetnya akan disita dan dibekukan, tapi ibu dan anak bisa sama-sama masuk penjara. Jadi, kalau kamu hamil, jaga mulutmu baik-baik. Nanti kalau pulang kampung, ingatkan keluargamu untuk berbisnis dengan jujur. Jangan serakah melihat uang orang lain. Dian mundur selangkah ketakutan, menelan ludah dengan susah payah. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kakinya yang gugup tersandung karpet, ia buru-buru menyambar dasi yang tergantung di dekat pintu, lalu lari keluar gerbang seolah dikejar hantu. Di ruang tamu yang sunyi, hanya tersisa Kirana dan Ibu Ratna. Kirana perlahan berbalik,
memberikan senyum ramah yang membuat bulu kuduk berdiri kepada ibu mertuanya yang gemetaran berpegangan pada kursi. Ibu lelah? Naiklah ke kamar istirahat. Nanti kalau tekanan darah ibu naik lagi, repot. Rumah ini cepat atau lambat akan ada prahara besar. Senin pagi, tepat pukul 8.30. Kantor hukum Rina berada di lantai 15 sebuah gedung perkantoran kelas A di pusat Jakarta. Bagas, mengenakan setelan terbaiknya dan parfum wangi, dengan gembira mengikuti Kirana. Mimpi menjadi pemilik rumah senilai 4 miliar rupiah di tengah ibu kota membuatnya melayang, melupakan insiden sepupu jauh yang datang ke rumah hari Sabtu lalu. Kirana berpura-pura tidak tahu apa-apa, hanya berkata lembut, gadis itu tidak sopan. Mas lain kali hati-hati, jangan biarkan orang asing datang ke rumah saat aku tidak ada. Bagas lega, mengira ia telah berhasil menutupi semuanya. Rina mendorong kacamatanya, meletakkan perjanjian pinjam uang untuk pembelian rumah yang sudah bermeterai di atas meja. Ia berdeham, mempertahankan sikap dingin seorang pengacara profesional. Pak Bagas, Bu Kirana, saya sudah menyelesaikan kontrak sesuai permintaan Anda berdua. Menurut perjanjian ini, Pak Bagas akan meminjam 4 miliar rupiah dari Bu Kirana untuk menerima pengalihan seluruh hak kepemilikan atas rumah 3 lantai saat ini. Sertifikat akan atas nama Pak Bagas sendiri. Tapi saya ingatkan, ini adalah kontrak perdata dengan kekuatan hukum yang sangat mengikat, terutama pasal 5 di halaman terakhir mengenai syarat-syarat pembatalan kontrak dan sanksi ganti rugi. Pak Bagas, sebaiknya Anda membaca dengan sangat teliti sebelum menandatangani. Bagas mengambil dokumen itu, matanya menyapu beberapa halaman pertama. Ketika ia sampai pada baris pengalihan seluruh hak kepemilikan kepada pihak B, matanya berbinar, bibirnya berkedut menahan senyum puas. Dalam benaknya, Bagas hanya menghitung berapa banyak yang bisa ia pinjam dari bank dengan sertifikat ini, dan bagaimana pembagian harta saat bercerai nanti. Peringatan Rina tentang pasal 5 lewat begitu saja di telinganya. Ah, sudahlah. Sebagai suami istri, Kirana percaya padaku. Aku sudah baca dengan teliti di rumah kemarin. Bagas dengan percaya diri mengeluarkan pulpen dari saku jasnya. Tanda tangan di sini dan di sini, kan, Bu Rina? Rina melirik Kirana. Kirana mengedipkan mata sedikit, bibirnya melengkung sangat tipis. Betul, 2 rangkap, masing-masing pegang 1. Sret, sret. Tanda tangan Bagas tertera di atas kertas putih. 30 menit kemudian, saat stempel notaris mendarat di atasnya, vonis mati untuk keserakahan Bagas resmi dijatuhkan. Ia baru saja mengikat dirinya pada utang 4 miliar rupiah, ditambah klausul ganti rugi 2 kali lipat jika ia berselingkuh. Bagas melangkah keluar dari kantor notaris, menarik napas dalam-dalam, berlagak seperti pria yang menanggung beban keluarga. Selesai. Sekarang aku akan membawa dokumen ini untuk proses agunan di bank demi proyek perusahaan. Terima kasih, istriku sayang, sudah mendukungku. Kirana tersenyum lembut, senyum hangat yang tidak sampai ke matanya. Mas sudah bekerja keras. Kita mampir ke kafe di seberang jalan sebentar. Yuk, ada yang mau aku bicarakan. Mereka masuk ke kafe. Begitu duduk, Kirana membuka pembicaraan dengan nada paling pengertian. Mas Bagas, sekarang rumah sudah atas nama Mas, dan diagunkan untuk bisnis besar, bebannya pasti berat sekali. Aku sudah berpikir semalaman, mulai sekarang, aku akan menjadi pendukung Mas yang kuat. Urusan rumah tangga, pengeluaran, merawat ibu, semua akan aku urus. Bagas yang sedang menyeruput kopi, mendengar istrinya berkata begitu, merasa sangat bangga. Nah, begitu baru istriku. Kamu urus saja urusan rumah, biar ekonomi aku yang tanggung. Iya, karena itu, Kirana berdeham, lalu dengan tenang mengulurkan tangan kanannya di depan Bagas, matanya jernih tetapi suaranya sangat tegas. Berikan kartu gajimu padaku, gaji manajer Mas kan 35 juta sebulan, nanti aku akan potong untuk bayar bunga cicilan rumah setiap bulan. Sisanya untuk belanja dan merawat ibu. Gaji aku, akan aku tabung sebagai dana darurat untuk perusahaan Mas. Serahkan kunci brankas pada istri, Mas bisa tenang bekerja untuk proyek besar. Tangan Bagas yang memegang cangkir kopi berhenti di udara, wajahnya kaku. Kartu gaji? Ia tidak punya uang lain selain di kartu itu. 2 miliar yang berhasil ia tipu sudah habis untuk apartemen Dian. Seluruh gajinya bulan ini sudah ia janjikan 20 juta untuk Dian. Utang kartu kredit untuk membeli barang-barang mewah untuk Dian juga sudah jatuh tempo. Tapi sekarang alasan Kirana terlalu masuk akal, apalagi ia baru saja memberikan rumah 4 miliar. Menolak saat ini sama saja dengan menampar wajahnya sendiri, dan merusak citra suami baik yang sedang ia bangun. Bagas menelan ludah, berusaha tersenyum sambil menyeka keringat. Ah, iya, tapi kartu gaji biasanya di dompet, nanti kalau butuh untuk menjamu klien jadi tidak praktis. Menjamu klien kan ada dana dari kantor, Mas kan manajer.
Atau Mas tidak percaya padaku, takut aku menghabiskan uang Mas? Kirana menarik senyumnya, wajahnya sedikit menggelap. Aku baru saja menyerahkan rumah hasil jerih payah orang tuaku atas namamu. Loh, kalimat rumah hasil jerih payah orang tuaku seperti penjepit baja yang mencekik leher Bagas. Ia menggertakkan gigi, mengeluarkan dompet, dan menarik kartu ATM berwarna hijau, lalu memberikannya pada Kirana. Hatinya sakit seperti diremas. Ini, kamu pegang, istriku yang mengelola keuangan, aku jadi tenang sekali. Kirana mengambil kartu itu, dengan lembut memasukkannya ke dalam tas. Pisau berlapis madu pertama telah mengiris leher Bagas, memutus total bantuan keuangannya untuk ibu dan anak selingkuhannya. Mas berangkat kerja sana, aku panggil taksi ke kantor. Melihat punggung Bagas yang lesu menghilang di balik pintu kaca, senyum lembut di bibir Kirana langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang kejam. Ia menelepon Rina. Rina, aku sudah dapat kartu gajinya. Langkah pertama selesai. Di seberang sana, Rina tertawa sinis. Dasar bodoh. Lalu bagaimana dengan 2 miliar yang dia curi untuk beli apartemen Dian? Aku baru saja mengirimkan laporan anonim ke polisi ekonomi. Kirana dengan tenang membolak-balik menu di meja. Harta bersama suami istri yang diselewengkan untuk membeli properti bagi orang luar tanpa persetujuanku adalah pelanggaran hukum. Ditambah lagi, aku tahu Bagas menggunakan koneksi untuk memalsukan surat kuasa demi mengelabui bank. Aku sudah mendapatkan informasi penerimanya adalah ibu kandung Dian. Laporan penipuan dan penggelapan sudah dikirim, biarkan pihak berwenang membekukan rekening dan menyegel apartemen sialan itu. Rina memuji. Hebat, temanku. Memukul ular harus tepat di kepala. Belum selesai, mata Kirana menyipit, memandang lalu lintas di luar. Proyek yang sering dijadikan alasan Bagas untuk pulang malam itu, mitranya perusahaan Pak Surya, kan? Gunakan koneksimu di dunia korporat, carikan aku beberapa dokumen internal tentang proyek itu. Aku tidak percaya bajingan yang tega merampok rumah istrinya bisa berbisnis dengan jujur. Aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya naik ke puncak gunung lalu ditendang jatuh ke jurang. Tenang, beri aku 24 jam. Aku akan obrak-abrik departemen bisnisnya untukmu. Kirana menutup telepon. Langit Jakarta di tengah hari cerah dan terik. Musuh mengira ia telah menang dan berhasil mengelabui seorang wanita. Tetapi sebenarnya setiap langkah Bagas menginjak ranjau darat yang telah Kirana pasang dengan cermat. Permainan baru saja memasuki babak yang menarik. Makan malam hari Rabu berlangsung dalam keheningan yang menyesakkan. Sejak Kirana mengambil kartu gajinya, Bagas seperti duduk di atas bara api. Ia terus-menerus mengirim pesan secara sembunyi-sembunyi di bawah meja. Dahinya berkeringat. Kirana tahu ia sedang diteror oleh selingkuhannya karena tidak bisa memberikan uang seperti yang dijanjikan, ditambah lagi ia tidak bisa meminjam dari siapapun untuk menutupi lubang yang ia gali sendiri. Kirana dengan santai mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di mangkuk Ibu Ratna, lalu meletakkan sumpitnya. Ia menyeka mulutnya dengan tisu, tersenyum cerah dengan mata berbinar penuh harap. Ibu, Mas Bagas, aku punya kabar gembira. Tadi pagi aku sudah mengajukan surat pengunduran diri dari kantor. Akhir bulan ini aku akan resmi selesai. Uhuk, uhuk. Bagas tersedak kuah yang sedang ia minum, batuk-batuk hingga wajahnya memerah. Ibu Ratna menjatuhkan sumpitnya, ternganga, matanya melotot. Apa, kamu gila? Pekerjaan bagus, gaji puluhan juta, kenapa pensiun dini? Mau makan apa nanti? Kenapa ibu bilang begitu? Kirana berkedip, memasang wajah sedih yang sangat meyakinkan. Bukankah setiap hari ibu menyalahkanku karena terlalu gila kerja, sombong karena jabatan, makanya stres dan selama 3 tahun tidak bisa memberikan cucu untuk ibu? Aku sudah pikirkan baik-baik, ibu benar. Wanita, sehebat apapun mencari uang, keluarga dan anak tetap yang terpenting. Kirana menoleh ke arah Bagas, menggenggam tangannya erat. Mas Bagas sekarang sedang berbisnis besar, menanggung seluruh rumah ini. Aku merasa bisa mundur menjadi pendukung di belakang. Mulai besok, aku akan di rumah. Fokus memasak, melayani ibu, dan menjaga kesehatan untuk persiapan kehamilan. Suami istri sehati, apa yang perlu ditakutkan soal makanan? Kan Bu? Wajah Bagas pucat pasi, perutnya seperti diremas. Gaji Kirana adalah sumber kehidupan utama yang menopang kemewahan rumah ini. Sekarang ia berhenti kerja, kartu gajinya dipegang Kirana untuk membayar bunga bank. Lalu ia hidup dari apa? Tetapi, Kirana. Bagas tergagap, buru-buru menarik tangannya, berusaha tersenyum kaku. Karirmu sedang menanjak, sayang sekali kalau berhenti. Proyek Mas juga sedang seret, belum bisa langsung menghasilkan uang. Mas bohong lagi, Kirana memotong dengan nada manja, tetapi matanya sedingin es. Kartu gaji Mas yang 35 juta sebulan ada padaku. Dikurangi 20 juta bunga KPR,
Kita masih punya 15 juta untuk biaya hidup. Agak sempit sih. Suplemen mahal untuk ibu mungkin bulan depan harus aku ganti dengan sayur-sayuran biar lebih sehat. Tapi selama keluarga saling menyayangi, makan garam pun aku rela, Bu. Ibu Ratna tercekat. Kemarahan menyumbat tenggorokannya, tapi ia tidak berani membantah. Dulu ia menyebut Kirana wanita mandul yang sombong karena uang, sekarang Kirana menggunakan alasan itu untuk memotong sumber kehidupannya. Ia terperangkap oleh kata-katanya sendiri. Memikirkan bulan depan tidak ada lagi uang untuk krim bath dan membeli suplemen, wajah Ibu Ratna mengerut seperti apel kering. Bagas hanya duduk membeku, keringat dingin mengalir di dahinya. Satu-satunya sumber keuangannya telah ditutup oleh Kirana dengan cara yang sangat sah. Minggu pagi, cuaca musim gugur di Jakarta sejuk. Kirana berdandan sangat cantik, menenteng tas edisi terbatas, dan dengan antusias menarik Bagas serta Ibu Ratna ke pusat perbelanjaan. Beberapa hari ini suasana rumah tegang karena uang. Hari ini libur, jalan-jalan biar segar, Mas. Kirana menggandeng tangan Bagas, menyeretnya di lantai marmer yang mengkilap. Ibu Ratna berjalan lesu di belakang, wajahnya masam karena kesal. Bagas memasukkan kedua tangan ke saku celana, terlihat lemas, sesekali melirik ponsel dengan cemas. Kirana sengaja membawa mereka berkeliling lalu berbelok ke area kosmetik mewah di lantai 1. Langkahnya berhenti tepat di depan sebuah konter merek terkenal. Sesuai dugaan dari informasi yang didapat Rina, selingkuhannya, Dian, sedang berdiri di sana. Dian mengenakan seragam rok hitam ketat, wajahnya kuyu, kantung matanya menghitam, dan lapisan riasan tebal tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Laporan anonim tentang pemalsuan dokumen telah membuat polisi ekonomi mulai menyelidiki dan membekukan rekening serta menyegel apartemen ibunya. Dian hidup dalam kepanikan, ditambah lagi Bagas menghilang tanpa memberikan uang. Ia terpaksa menyeret perutnya yang hamil lebih dari 2 bulan untuk bekerja berdiri selama 8 jam. Loh, ini kan Dian, sepupu jauh Mas Bagas. Kirana berseru, suaranya yang melengking menarik perhatian staf konter sebelah. Dian terkejut, kotak bedak di tangannya jatuh ke etalase kaca. Saat ia mengangkat wajah dan melihat Kirana menggandeng Bagas sambil tersenyum cerah, wajahnya pucat pasi. Bagas terlonyak, buru-buru melepaskan tangannya dari Kirana. Matanya liar mencari jalan untuk kabur, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ibu Ratna gemetar, mencengkeram erat baju Bagas, bergumam, celaka sudah. Kirana dengan santai melangkah ke konter, matanya yang tajam menyapu perut Dian, nadanya manis tetapi setiap katanya mengiris kulit. Kukira kamu mual parah karena hamil anak laki-laki pertama. Ya, kenapa harus berdiri jualan sampai pegal begini? Mana pacar kayamu yang membelikan apartemen mewah itu? Kenapa tidak di rumah istirahat saja? Dian menggigit bibirnya hingga berdarah. Tangannya mencengkeram tepi etalase, tergagap, aku kerja tambahan untuk iseng saja. Iseng kok sampai selelah ini? Kirana menghela napas, menoleh ke Bagas dengan senyum setengah mengejek. Mas Bagas, jadi sepupu kok tidak perhatian? Lihat adik sepupu kesusahan tidak dibantu. Ah, aku lupa. Mas kan baru serahkan semua kartu gaji padaku, mana punya uang untuk bantu sepupu? Bagas terdiam, wajahnya memerah karena malu, menggeram. Kirana, sudah, ayo kita pergi. Orang sedang bekerja. Mas ini aneh. Kan keluarga sendiri? Kirana menepis, lalu menunjuk sebuah lipstik mahal seharga hampir 2 juta rupiah di etalase. Dian, ambilkan lipstik ini. Mas Bagas, bayar ya, uang receh ini anggap saja hadiah dari Mas untuk menyemangati sepupu selagi apartemennya belum jadi milik. Bagas berkeringat deras, merogoh saku celananya yang kosong, terbata-bata, aku lupa bawa dompet. Pria kok pelupa sekali. Kirana mendecakkan lidah, dengan santai membuka tasnya dan mengeluarkan kartu ATM hijau yang familiar. Untung aku pegang kartu gaji Mas. Dian, gesek kartu ini kartu sepupumu, gesek saja sepuasnya. Melihat kartu ATM di tangan Kirana, mata Dian memancarkan kemarahan dan ketakutan yang mendalam. Itu adalah rekening yang dijanjikan Bagas akan ditarik 20 juta untuknya. Sekarang, kartu itu ada di tangan istri sah, dan ia harus menunduk melayani wanita ini. Tangan Dian gemetar saat mengambil kartu dan menekan mesin EDC, air matanya hampir tumpah. Ibu Ratna di belakang menyaksikan cucu laki-lakinya disiksa secara tidak langsung, tetapi tidak berani bersuara, hanya memalingkan wajah sambil mengumpat dalam hati. Setelah Dian mengembalikan kartu dan tas belanjaan, Kirana mencondongkan tubuh ke depan, berbisik di telinga selingkuhannya, cukup keras hanya untuk mereka berdua. Suaranya ringan tapi sedingin tulang. Apartemennya disegel, kan? Uang juga sudah habis. Jaga kandunganmu baik-baik ya Dian, karena itu satu-satunya jangkar harapanmu. Tapi percaya padaku, jangkar itu akan segera menarikmu tenggelam ke dasar. Selesai berkata,
Kirana berdiri tegak, tersenyum, lalu menggandeng Bagas pergi, meninggalkan si selingkuhan yang membatu di tengah mal yang ramai, kakinya gemetar hingga tidak bisa berdiri. Selasa pagi, di sebuah kedai teh yang tenang di gang kecil di kawasan kota tua, Kirana dengan santai menyesap teh melati. Sikapnya sangat kontras dengan wajah tegang pria paruh baya di seberangnya. Pria itu adalah Pak Surya, direktur perusahaan mitra strategis yang akan menyuntikkan dana 10 miliar rupiah ke dalam proyek yang diwakili oleh Bagas. Dunia ini sempit, dan dunia bisnis di Jakarta lebih sempit lagi. Selama menjadi manajer pemasaran, Kirana pernah membantu perusahaan Pak Surya mengatasi krisis komunikasi yang fatal, sehingga bagi Pak Surya, Kirana adalah penyelamat sekaligus mitra yang dihormati. Kirana meletakkan cangkir tehnya, jari lentiknya mendorong setumpuk dokumen tebal ke seberang meja. Pak Surya, saya mengundang Bapak ke sini bukan untuk menghalangi bisnis perusahaan Bapak, tapi sebagai orang yang pernah bekerja sama, saya tidak bisa diam saja melihat Bapak membuang 10 miliar ke sumur tanpa dasar. Pak Surya mengerutkan kening, membuka lembar demi lembar dokumen yang dikumpulkan langsung oleh Rina dari internal perusahaan Bagas. Wajahnya berubah dari penasaran menjadi terkejut, dan akhirnya memerah karena marah. PT Komunika B.D. Apa ini? Si Bagas itu diam-diam mendirikan perusahaan cangkang untuk menyalurkan 30% dana sponsor proyek ke pos-pos komunikasi fiktif yang dikelolanya sendiri. Pak Surya memukul meja dengan keras, menggeram, bajingan. Dia pikir aku bodoh. Kirana tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tasnya, dan mendorongnya ke arah Pak Surya. B.D. adalah singkatan dari Bagas dan Dian, selingkuhan kecilnya. Di dalam amplop ini, ada foto-foto dia berselingkuh dengan dalih bertemu klien, dan juga bukti transfer dia mencuri uang tabungan istri untuk membelikan apartemen bagi selingkuhannya. Seseorang yang tega menipu darah dagingnya sendiri. Apalah artinya beberapa kontrak bisnis, Pak? Pak Surya menggertakkan giginya, meremas foto-foto itu di tangannya. Terima kasih, Kirana. Nyaris saja saya menandatangani perintah transfer uang muka. Akan saya buat orang ini lenyap dari dunia bisnis. Tujuannya tercapai. Kirana bangkit, dengan sopan membungkuk pada Pak Surya, lalu melangkah keluar dari kedai teh. Langit Jakarta hari ini biru cerah. Langkah mematikan telah dieksekusi. Sekarang saatnya pulang untuk menikmati hasilnya. Pukul 8 malam, Kirana sedang duduk bersila di sofa ruang tamu, dengan santai mengikir kukunya. Pintu gerbang berdecit lalu didorong terbuka dengan kasar. Bagas masuk seperti hantu, setelan rapi yang biasa ia kenakan kini kusut masai, dasi entah kemana. Matanya merah penuh urat darah. Ia tampak hancur dan panik seperti anjing gila yang terpojok. Ibu Ratna yang sedang mengupas buah di dapur, melihat kondisi anaknya yang menyedihkan, panik dan melemparkan pisaunya lalu berlari. Bagas, astaga, kamu kenapa? Dirampok? Bagas tidak melihat ibunya, kakinya yang gugup tersandung karpet, ia langsung menghampiri Kirana lalu berlutut di lantai. Tangannya mencengkeram lutut Kirana, suaranya gemetar dan menangis tersedu-sedu. Kirana istriku, tolong aku bisa mati. Kirana berhenti mengikir. Mengangkat alisnya sedikit. Matanya jernih tanpa emosi. Kenapa Mas? Proyek 10 miliarmu sukses besar, sampai kamu berlutut bersyukur padaku? Tidak, Pak Surya. Si tua bangka Surya itu membatalkan kontrak. Bagas meraung. Air mata dan ingusnya bercampur. Dia tahu soal perusahaan cangkangku. Dia melapor ke dewan direksi perusahaanku. Direktur langsung memecatku. Lalu si Surya itu mengancam akan menuntutku atas penipuan, memaksaku membayar ganti rugi 200 juta besok, kalau tidak dia akan mengirim preman. Kirana, kamu punya banyak kenalan, tolong bicarakan baik-baik dengan Pak Surya. Tolong aku, sayang. Mendengar kata dipecat dan ganti rugi 200 juta, kaki Ibu Ratna lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai. Ya Tuhan, jadi semuanya hilang? Dari mana kita dapat uang untuk menggantinya? Nah, udara di ruang tamu terasa pekat. Tangisan dan permohonan Bagas berdengung di telinga Kirana. Ia perlahan menarik kakinya dari cengkeraman Bagas. Ia berdiri, senyum lembut palsu yang ia pasang selama ini lenyap, digantikan oleh wajah sedingin es dan setajam pisau. Kirana dengan santai berjalan ke lemari kaca, mengambil setumpuk dokumen tebal yang sudah disiapkan, berbalik, dan dengan dingin melemparkannya ke wajah Bagas. Tumpukan foto terlepas dari klip berhamburan di lantai. Foto Bagas memeluk Dian di hotel. Foto tespek 2 garis. Screenshot pesan mesra suamiku sayang, istriku sayang, dan salinan bukti transfer 2 miliar rupiah yang dipalsukan. Bagas yang sedang meraung tiba-tiba terdiam seolah tercekik. Matanya terbelalak ngeri menatap foto-foto yang berserakan di lantai. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, bibirnya bergerak tanpa suara. Kamu
kamu mau menolongku? Kirana melipat tangannya di dada. Suaranya yang tenang dan jelas menghantam pikiran si pengkhianat. Bagaimana aku harus menolongmu? Menolong agar kamu punya uang untuk membeli susu bagi janin di perut Dian? Atau menolong agar kamu dan ibumu punya kesempatan untuk menendang wanita mandul ini keluar demi menyambut cucu kesayangan kalian? Kalimat itu seperti petir yang menyambar Bagas dan Ibu Ratna. Ibu Ratna terdiam, matanya yang tua menatap ngeri pada menantu yang selama ini ia anggap penurut. Bagas buru-buru merangkak maju hendak memeluk kaki Kirana sambil berteriak. Kirana, aku salah. Ini semua karena ibu yang memaksa, karena Dian yang menggodaku. Sayangi aku. Plak. Kirana membentak. Suara tamparan yang keras menggema di seluruh rumah. Ia mundur selangkah menunjuk lurus ke wajah Bagas. Kamu itu pengecut. Berani mencuri tapi tidak berani bertanggung jawab. Jangan salahkan siapapun. Kalian pikir kalian pintar, berencana menipuku untuk mengambil rumah ini demi merampok hartaku, kan? Saat itu, otak Bagas mulai menyatukan semuanya. Kartu gaji. Kirana berhenti kerja. Bank membekukan rekening Ibu Dian, Pak Surya membatalkan kontrak, semua bukan kebetulan. Kamu menjebakku dengan kontrak pinjaman itu, gumam Bagas, wajahnya pucat pasi. Benar, itu aku. Kirana tersenyum kejam, perlahan berjongkok di hadapan Bagas. Rumah 3 lantai ini sekarang atas namamu. Betul, tapi menurut pasal 5 perjanjian, jika kamu berselingkuh, kontrak menjadi batal. Kamu harus membayar ganti rugi 2 kali lipat. 4 miliar dikali 2 sama dengan 8 miliar. Selamat ya, mantan manajer. Kamu sekarang punya utang 8 miliar rupiah yang jatuh dari langit. Bagas membeku. Napasnya tercekat di dada. 8 miliar. Ia kehilangan pekerjaan, kartu gaji, tidak punya uang sepeser pun, dan sekarang menanggung utang sebesar itu. Oh, dan 2 miliar yang kamu curi dariku untuk beli apartemen buat keluarga Dian. Kirana dengan santai berdiri dan merapikan roknya. Laporan penipuan sudah aku kirim ke polisi ekonomi, apartemen itu sedang disegel. Sekarang aku beri kamu 2 pilihan. 1. Segera tanda tangani surat cerai dan surat pengembalian hak milik rumah ini padaku. Aku akan berbaik hati menarik laporan kasus 2 miliar itu. 2. Kamu terus keras kepala dan bersiaplah membusuk di penjara selama belasan tahun. Guntur menggelegar di luar jendela, hujan deras turun di ibu kota. Di dalam rumah yang terang benderang, pria bejat itu ambruk di lantai, memegangi kepalanya, menjambak rambutnya, dan meraung putus asa. Kirana berdiri di sana, menatap dingin pada orang-orang yang sedang membayar harga atas keserakahan mereka. Pembalasannya belum berakhir. Para pengecut ini harus ditelanjangi di bawah cahaya, tanpa kecuali. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Hujan deras telah reda, menyisakan udara dingin yang menusuk. Rumah 3 lantai itu sunyi senyap, sangat kontras dengan badai yang baru saja melanda beberapa jam sebelumnya. Ibu Ratna telah mengunci diri di kamarnya, tidak berani bersuara. Sementara Bagas, pria pengkhianat yang sombong tadi sore, kini meringkuk di kamar tamu lantai 1. Ponselnya disita Kirana, pintu dikunci dari luar. Pasti ia sedang frustrasi dalam kegelapan, meratapi kehinaan dan utang 8 miliar di atas kepalanya. Kirana, mengenakan gaun sutra tipis, dengan santai melangkah ke balkon lantai 2. Ia menyalakan lilin aromaterapi kayu manis, menuang segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, menikmati angin malam yang membelai kulitnya. Melepaskan beban kesabaran selama 3 tahun terasa sangat melegakan. Layar ponsel di meja rotan menyala, sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Kirana menyesap anggur dan melihatnya. Sebuah foto USG janin hitam putih yang jelas, disertai pesan manja. Suamiku sayang, tadi anak kita nendang kencang banget. Dokter bilang anak kita laki-laki sehat, kakinya panjang seperti ayah Bagas. Besok jemput kita makan, ya. Aku lagi ngidam hotpot. 30 detik kemudian, pesan lain muncul. Aduh, maaf, aku buru-buru jadi salah kirim nomor. Maaf ya, Kak Kirana, malam-malam mengganggu. Pasti kakak sudah tidur, jangan marah sama Mas Bagas, ya. Kirana tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kemarahan, hanya rasa kasihan. Ia tahu betul trik murahan para selingkuhan ini. Bagas tidak bisa dihubungi sejak sore, si selingkuhan di rumah gelisah. Kebetulan ia mendapatkan nomor Kirana dari struk belanja di malam hari Minggu, jadi ia sengaja mengirim foto ini untuk mengetes situasi, sekaligus pamer dan memprovokasi. Ia pikir dengan anak laki-laki sebagai jimat, ia bisa menjatuhkan Kirana. Tapi Dian salah. Pintu neraka baru saja terbuka sedikit. Kirana tidak membalas pesan. Ia langsung menelepon nomor WhatsApp Dian. Dering kedua, telepon diangkat. Sepertinya wanita itu sedang menatap layar, menunggu. Iya, kakak ipar, ada apa? Suara Dian melengking, berpura-pura tidak bersalah.
dengan nada puas yang tersembunyi. Kakak belum tidur? Aku malu sekali, tadi salah pencet nama Mas Bagas jadi nama kakak. Jangan marah sama Mas Bagas, ya. Gara-gara hamil jadi suka linglung. Kirana bersandar di pagar balkon, menggoyangkan gelas anggur merahnya, suaranya tenang dan merdu, tetapi sedingin embun malam. Salah kirim atau sengaja, aku sudah lihat. USG-nya jelas ya, anak laki-laki. Selamat ya. Tapi kalau ngidam, tahan saja. Telepon Mas Bagas sekarang percuma. Maksud kakak apa? Suara Dian mulai menajam. Kakak jaga suami seperti apapun, Mas Bagas setiap hari tetap mencariku. Sebentar lagi dia urus balik nama rumah, selesaikan proyek 10 miliar. Lalu dia akan menjemputku dan anakku. Kakak sudah 30 tahun tidak bisa punya anak. Sadar dirilah dan berikan jalan. Jangan menghalangi. Proyek 10 miliar. Kirana tertawa kecil. Ejekan terasa di setiap katanya. Dian, kamu ini benar-benar bunga kaca yang naif sampai menyedihkan. Biar aku ceritakan kenyataan tentang calon direktur yang kamu dambakan itu. Malam ini, mitranya sudah resmi membatalkan kontrak dengan Bagas. Alasannya, dia mendirikan perusahaan fiktif untuk menggelapkan dana. Direktur perusahaannya sudah menandatangani surat pemecatan. Sekarang Bagas pengangguran, tidak punya uang sepeser pun, dan sedang dituntut ganti rugi 200 juta oleh mitranya besok. Di seberang sana hening, hanya terdengar napas yang terengah-engah. Beberapa detik kemudian, Dian menjerit, berusaha berpegang pada sisa kepercayaan. Kakak jangan mengarang. Kakak bohong untuk menakut-nakutiku, kan? Mas Bagas punya rumah 3 lantai di pusat Jakarta. Mana mungkin dia tidak punya uang? Ah, rumah itu. Kirana menambahkan tusukan lain. Sertifikatnya memang atas nama Bagas. Tapi kamu tahu bagaimana dia mendapatkannya? Dia menandatangani surat pinjaman 4 miliar dariku untuk pura-pura membeli rumah itu. Di surat itu tertulis jelas, jika dia berselingkuh, kontrak batal dan dia harus membayar ganti rugi 2 kali lipat. Sore tadi, aku sudah melemparkan tumpukan foto USG dan pesanmu ke wajahnya. Saat ini, sepupu jauh kesayanganmu itu menanggung utang 8 miliar rupiah padaku. Besok dia akan ke pengadilan untuk bercerai dan keluar dari rumah ini dengan tangan kosong. Kamu mau menampung pengangguran dengan utang 8 miliar? Aku serahkan dia padamu. Tidak mungkin. Kamu menipuku. Suara Dian menjerit di telepon, pecah karena kepanikan yang luar biasa. Apartemen, dia sudah membelikanku apartemen 2,5 miliar, sertifikat atas nama ibuku. Sekalipun dia kenapa-kenapa, aku dan ibuku masih punya tempat tinggal. Kirana menyesap anggurnya, merasakan rasa pahit di lidahnya, lalu dengan santai menjawab, kamu pikir uang 2,5 miliar itu jatuh dari langit begitu saja ke pangkuan ibumu? Itu uang tabunganku. Bagas memalsukan tanda tanganku untuk mencurinya dan membelikan rumah untukmu dan ibumu. Adikku sayang, menggunakan uang curian itu bisa masuk penjara. Aku sudah melapor ke polisi ekonomi. Apartemen itu sekarang disegel untuk penyelidikan. Ibumu dan kamu, bersiaplah dipanggil ke pengadilan karena ikut serta dalam penipuan. Cari pengacara saja, jangan malah mengidam hotpot. Prang. Suara benda pecah terdengar dari seberang. Sepertinya ponsel atau gelas baru saja jatuh. Isak tangis terdengar melalui speaker. Kesombongan dan keangkuhan si selingkuhan beberapa menit yang lalu hancur berkeping-keping. Jangan menangis dulu, ceritanya belum selesai. Kirana tidak melepaskannya, terus memberikan pukulan psikologis terakhir. Kamu pikir janin laki-laki itu jimat pelindungmu? Ibu mertuaku, Ibu Ratna itu, dia hanya menginginkan cucu laki-laki, bukan kamu. Beberapa waktu lalu, dia bahkan berdiskusi dengan Bagas. Katanya bujuk saja kamu melahirkan. Kalau benar laki-laki, mereka akan mengambil bayinya, memberimu sedikit uang, lalu mengusirmu. Kalau ternyata perempuan, dia akan menendangmu keluar dari rumah sakit saat itu juga. Sekarang Bagas bangkrut, kehilangan pekerjaan, apartemen disegel. Kamu pikir Ibu Ratna masih punya uang untuk membiayaimu? Atau dia akan membuangmu seperti kertas bekas? Jangan bicara lagi. Diam. Kamu iblis. Dian meraung histeris, tangisannya penuh ketakutan. Kirana tersenyum, matanya terpejam menikmati angin malam. Aku hanya menceritakan kebenaran. Selamat tidur malam ini. Semoga mimpi indah tentang status yang layak ya. Selamat tinggal. Tut. Kirana dengan tegas memutus panggilan, langsung memblokir nomor dan WhatsApp si selingkuhan. Selesai, dia yang datang memprovokasi, maka dia yang harus dibangunkan dari mimpi indahnya. Saat ini, pasti wanita itu sedang panik mencari cara menghubungi Bagas tanpa hasil. Dan besok, sarang kotor mereka akan resmi saling mencabik. Kirana menatap langit yang gelap, rasa sakit selama 3 tahun seolah lenyap, hanya tersisa kelegaan.
Karma terkadang tidak perlu menunggu takdir, tapi harus ditebar dengan tangan sendiri. Pagi hari pertama di bulan baru kalender lunar, kabut masih menyelimuti pepohonan di sekitar kawasan tua. Di sebuah kafe tersembunyi, Rina, pengacara sahabatnya, mendorong setumpuk dokumen ke arah Kirana. Wajah Rina masih menunjukkan keterkejutan bercampur amarah. Aku benar-benar merinding dengan kekejaman ibu mertuamu, Kirana. Dia tidak hanya bersekongkol dengan Bagas untuk merampok rumahmu, tapi juga punya rencana yang lebih jahat. Aku sudah selidiki. Bulan lalu, dia menarik 50 juta untuk disumbangkan ke Vihara Dharma Bakti, meminta jimat agar Dian melahirkan anak laki-laki. Yang paling mengerikan adalah kwitansi ini. Rina mengetuk selembar kertas kecil. Dia menggunakan 10 juta untuk uang muka di sebuah panti jompo terpencil di pinggiran kota. Dia membeli surat keterangan sakit jiwa palsu. Berencana setelah memaksamu bercerai dan merampok rumah, dia akan menuduhmu depresi dan gila, lalu mengirimmu ke sana untuk membungkammu selamanya agar tidak bisa menuntut hartamu kembali. Kirana mengambil kwitansi itu, matanya yang dingin menyapu tulisan di atasnya. Tangannya mengepal, membuat kertas itu kusut. Rasa dingin menjalari punggungnya, tetapi senyum di bibirnya justru semakin tajam. Bagus, kalau jahat harus sampai tuntas. Kirana mengeluarkan ponselnya, berkata dengan tenang, dia sedang di Vihara Dharma Bakti, kan? Skenario yang kuminta orang siapkan sudah beres. Ayo pergi. Saatnya dia merasakan buah karmanya. Pukul 9 pagi, Vihara Dharma Bakti ramai oleh umat yang datang membakar dupa dan berdoa. Asap dupa tebal memenuhi ruang utama. Ibu Ratna berlutut di depan altar. Kedua tangannya terkatup, terus-menerus bersujud. Wajahnya kuyu dan tirus setelah beberapa hari dilanda prahara. Bagas mengurung diri di kamar seperti orang gila, dipecat, terlilit utang. Dian menelepon sambil menangis histeris dan mengancam bunuh diri karena apartemennya disegel. Mimpi indahnya untuk menimang cucu laki-laki berada di ambang kehancuran. Amitabha, hamba bersujud kepada para Buddha di 10 penjuru. Mohon belas kasihanmu, lindungi anak hamba, Bagas, dari segala mara bahaya. Usir menantu hamba saat ini, dan semoga Dian melahirkan cucu laki-laki untuk keluarga kami dengan selamat. Hamba persembahkan dana ini dengan tulus. Ibu Ratna bergumam, keringat membasahi bajunya. Tepat pada saat itu, Bante Vira, biksu yang paling terkenal di vihara itu yang telah Kirana cerahkan dengan sejumlah besar uang dan bukti-bukti nyata malam sebelumnya perlahan keluar dari ruang belakang. Mengenakan jubah kuning, memegang tasbih, wajahnya serius, dan matanya tajam. Bante Vira berhenti tepat di belakang Ibu Ratna. Suara Genta tiba-tiba berbunyi keras dan cepat, membuat ratusan orang yang sedang beribadah terkejut dan menoleh. Karma buruk yang meluap ke langit. Suara Bante Vira menggema di seluruh ruangan, penuh kekuatan. Ibu Ratna terlonjak kaget, buru-buru berbalik. Bante Vira, Bante sedang menasihati siapa? Bante Vira menunjuk lurus ke wajah Ibu Ratna dengan tasbihnya, matanya penuh amarah. Aku menasihati Anda. Seorang yang mulutnya berkata suci tapi hatinya jahat. Anda pikir dengan membawa 50 juta uang kotor ke sini, Anda bisa menipu para dewa dan membeli hukum Buddha? Kerumunan mulai berbisik. Semua mata tertuju pada wanita yang sedang berlutut gemetar itu. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Ia tergagap. Bante salah sangka. Hamba tulus kepada Buddha. Tulus kepada Buddha tapi menghasut anak kandung untuk mengkhianati janji suci pernikahan? Tulus kepada Buddha tapi membiarkan orang ketiga merusak rumah tangga orang lain. Bahkan berani berdoa di sini agar karma buruk itu berbuah? Suara Bante Vira meninggi. Setiap katanya seperti palu yang menghantam nurani Ibu Ratna. Belum lagi. Menantumu bekerja keras mencari nafkah untukmu selama 3 tahun. Memberimu rumah yang nyaman. Tapi kau tega bersekongkol menipunya, menghasut anakmu merampas hartanya senilai 4 miliar untuk menendangnya keluar. Sungguh jahat hati seorang wanita. Ya Tuhan, jahat sekali. Wajahnya terlihat baik, tapi hatinya busuk. Mertua seperti ini, iblis berwujud manusia. Caci maki dan hinaan dari kerumunan mulai terdengar, mengepung Ibu Ratna. Ia panik luar biasa, keringatnya mengalir deras. Ia buru-buru bersujud ke lantai sambil berteriak, tidak benar, dia memfitnah saya. Menantu saya itu mandul, tidak bisa punya anak. Dia pantas diperlakukan seperti itu. Bante mendengar fitnah dari siapa? Ibu. Jadi di mata ibu, 3 tahun pengabdianku hanya dibalas dengan 2 kata pantas mendapatkannya. Sebuah suara serak dan terisak terdengar dari belakang kerumunan. Orang-orang secara otomatis menyingkir, membuat jalan kecil. Kirana melangkah maju, mengenakan pakaian sederhana, rambut terurai, matanya merah dan basah oleh air mata, sebuah akting sempurna dari seorang istri dan menantu yang dikhianati habis-habisan. Melihat Kirana, Ibu Ratna seperti lintah disiram garam.
Ia bangkit, menunjuk wajah Kirana dan menjerit, dasar perempuan sialan. Kamu menyewa orang untuk menjebakku, kan? Kamu menghasut biksu ini. Aku tidak perlu menyewa siapapun saat hati nurani ibu sudah busuk. Kirana menangis, tangannya yang gemetar mengeluarkan selembar kertas bermeterai dari tasnya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Semua lihat, ini kwitansi uang muka panti jompo di pinggiran kota. Ibu mertuaku, yang setiap bulan aku beri 10 juta untuk jajan dan beli suplemen, menggunakan uangku untuk memesan tempat untuk membuangku ke sana. Dia dan suamiku berencana merampok rumah peninggalan orang tuaku, lalu memalsukan surat sakit jiwa untuk menyingkirkanku, agar bisa membawa selingkuhan anaknya pulang. Kerumunan meledak. Kemarahan mencapai puncaknya. Para wanita tua berteriak mengutuk, bahkan ada yang melemparkan buah-buahan sesajen ke arah Ibu Ratna. Jahat, binatang, dikutuk langit dan bumi. Mertua kejam. Usir dia dari vihara, jangan biarkan dia menodai tempat suci ini. Caci maki dan teriakan menggema di ruang ibadah. Tatapan menghina seperti ribuan panah menusuk Ibu Ratna. Ia terhuyung mundur, memegangi dada kirinya. Jantungnya berdebar kencang, darah mengalir deras ke otaknya. Rasa malu yang luar biasa karena kejahatannya dibongkar di depan umum, membuat sistem sarafnya putus. Aku tidak. Ibu Ratna membelalakan matanya. Napasnya tercekat. Serangan stroke datang tiba-tiba, merenggut sisa tenaganya. Ia jatuh ke belakang, kepalanya membentur lantai ubin dengan suara keras. Tubuhnya kejang-kejang, lalu terdiam tak bergerak, buih keluar dari mulutnya. Kerumunan panik, berteriak memanggil ambulans. Di tengah kekacauan itu, Kirana berdiri diam. Air mata di wajahnya telah mengering. Matanya menatap dingin pada sosok yang kejang-kejang di lantai. Ia tidak mendekat, tidak berkata apa-apa lagi. Pisau karma telah ditebaskan, dan ini baru permulaan dari akhir yang tragis bagi mereka yang serakah. 3 hari setelah keributan di vihara, rumah 3 lantai yang pernah menjadi kebanggaan Bagas kini gelap dan berbau alkohol murah serta asap rokok. Ibu Ratna, setelah serangan stroke di vihara, menderita pendarahan otak parah. Ia kini terbaring lumpuh di rumah sakit. Separuh tubuh kanannya tidak bisa bergerak, mulutnya miring, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan jelas. Semua aktivitasnya bergantung pada orang lain. Karma datang begitu cepat dan lebih kejam dari pembalasan manapun. Bagas duduk di karpet ruang tamu, pakaian yang ia kenakan 3 hari lalu kusut dan kotor, janggut dan kumis tumbuh liar. Matanya yang merah menatap liar ke layar ponselnya yang retak. Ia gemetar saat menelepon Dian untuk yang ke-100 kalinya, dan jawabannya tetap sama. Suara operator. Bagas dengan panik membuka pesan terakhir yang dikirim selingkuhannya sebelum memblokir semua kontak. Jangan cari aku lagi. Polisi sudah memblokir rekening dan menyegel apartemen. Ibuku dipanggil ke kantor polisi. Aku sudah menjual semua tas mahal yang kamu berikan untuk mendapatkan sedikit uang tunai dan kabur dari Jakarta. Kata dokter janinnya lemah. Stres karena masalah hukum ini bisa menyebabkan keguguran, tapi keguguran juga tidak apa-apa. Aku tidak mau mempertahankan janin ini lagi. Kamu itu sampah, terlilit utang, ibumu sendiri lumpuh. Mana punya uang untuk membiayaiku? Selamat tinggal, bajingan. Bagas meraung seperti binatang terluka, melemparkan ponselnya ke dinding. Suara pecah terdengar kering. Habis sudah, kehilangan pekerjaan, utang 8 miliar, ibu lumpuh, selingkuhan kabur membawa uang, dan janin yang pernah mereka perjuangkan. Langkah kaki perlahan terdengar dari tangga. Kirana turun, mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang elegan, rambutnya disanggul rapi. Riasan wajahnya tipis tapi memancarkan aura kuat dan tajam, sangat kontras dengan sosok kumal yang merintih di lantai. Kirana dengan santai berjalan dan meletakkan setumpuk dokumen di meja kaca di depan Bagas. Sudah cukup menangisnya, sekarang bangun dan urus urusan utama. Surat cerai dan perjanjian pembatalan transaksi pinjaman serta pengembalian hak milik rumah padaku. Tanda tangani. Suara Kirana datar tanpa emosi. Bagas mengangkat wajahnya, matanya yang penuh kebencian menatap kertas-kertas putih itu. Rasa malu dan dendam yang terpendam meledak. Ia bangkit, meraih tumpukan kertas itu, merobeknya menjadi 2, dan melemparkannya ke udara. Mimpi. Kamu mendorongku ke jurang, membuat ibuku lumpuh, membuatku kehilangan segalanya. Sekarang kamu mau aku pergi dengan tangan kosong. Aku tidak akan tanda tangan. Kalau berani, bunuh saja aku. Bagas berteriak, air liurnya berhamburan. Kirana mundur selangkah, bibirnya menyunggingkan senyum menghina. Aku yang menyuruhmu tidur dengan Dian? Aku yang menyuruh ibumu memesan tempat di panti jompo? Atau aku yang menyuruhmu memalsukan tanda tangan untuk mencuri 2 miliar? Semuanya karena keserakahan kalian yang tak terbatas, kalian menggali kuburan kalian sendiri, tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa. Aku sudah siapkan 3 salinan cadangan. Setiap kali kamu merobek 1,
aku akan mengajukan laporan penipuan ke polisi. Hukuman untuk kejahatan itu 12-20 tahun penjara, Bagas. Pilih saja. Mendengar kata penjara, tubuh Bagas gemetar. Tapi di benak orang yang putus asa, secercah ide licik terakhir muncul. Ia menggertakkan gigi, mundur beberapa langkah, dan menunjuk wajah Kirana, tertawa histeris. Hahaha, kamu pikir kamu menang? Kamu pikir keluargamu suci? Kalau kamu memaksaku, aku akan menyeret keluargamu ke lumpur. Kirana mengangkat alisnya. Mau menggonggong apa lagi? 3 tahun lalu, saat aku dipromosikan jadi wakil manajer, Bagas menggeram, matanya melotot. Ayahmu sendiri yang datang ke rumah direktur lama dengan 200 juta untuk menyogok demi jabatanku. Aku masih menyimpan USB berisi rekaman percakapan tawar-menawar antara ayahmu dan dia. Kalau kamu membuatku bangkrut, aku akan serahkan USB itu ke polisi. Tuduhan suap sudah cukup untuk membuat ayahmu hancur dan membusuk di penjara. Tanda tangani surat cerai, bagi 2 rumah ini untukku, dan aku akan hancurkan USB itu. Kalau tidak, kalau aku mati, keluargamu juga harus hancur. Bagas terengah-engah, menatap Kirana dengan puas, menunggu kepanikan di wajah istrinya. Tapi tidak. Yang terdengar hanyalah tawa ringan Kirana, yang awalnya hanya senyum tipis, lalu berubah menjadi tawa renyah yang penuh ejekan. Kamu tertawa? Kamu gila? Bagas bingung, kepuasannya hancur. Kirana berhenti tertawa, matanya sedingin es menatap Bagas. Ia dengan santai membuka tas kerjanya, mengeluarkan selembar kertas berstempel merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari 3 tahun lalu, dan melemparkannya ke dada Bagas. Buka matamu dan baca, dasar katak dalam tempurung. Bagas dengan gugup menangkap kertas itu. Matanya menyapu baris demi baris. Kesimpulan penyelidikan. Pelapor, ayah Kirana, yang melaporkan tindakan permintaan suap oleh direktur telah secara proaktif menyerahkan kembali seluruh uang 200 juta rupiah sebelum transaksi ilegal terjadi, bekerja sama dengan penyidik untuk menangkap tangan jaringan korupsi, dan dengan demikian dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kertas itu jatuh dari tangan Bagas. Kakinya lemas, tenaganya terkuras habis. Ia ambruk ke lantai yang dingin. Ayahku orang yang jujur, Kirana melipat tangannya, suaranya tegas. Waktu itu, beliau kasihan melihatmu punya bakat, tapi ditekan. Beliau memang berencana menggunakan uangnya untuk membantumu. Tapi saat di rumah direktur itu, ayahku sadar dia bagian dari jaringan korupsi dan pencucian uang. Ayahku langsung membawa pulang uang itu dan menyerahkan rekaman tersebut ke KPK sebagai bukti. Direktur itu sudah dipenjara sejak 3 tahun lalu berkat ayahku. Dan kamu, menantu rendahan yang hidup dari bantuan keluarga istri, tapi berani menggunakan kejujuran ayahku untuk mengancamku? Tali harapan terakhir, Bagas telah diputus oleh Kirana dengan kebenaran yang tajam. Langit di hadapannya menjadi gelap. Tidak ada lagi yang bisa ditawar, tidak ada lagi jalan mundur. Aku hitung sampai 3. Kirana menunjuk ke set dokumen lain di atas meja, lengkap dengan pulpen. Tanda tangani surat cerai dan pengembalian rumah. Aku akan langsung menelepon Rina untuk menunda laporan kasus 2 miliar itu. Kamu hanya akan pergi dengan tangan kosong dan mencari cara sendiri untuk membayar utang pada perusahaan lamamu. Tapi jika kamu menunda, aku bersumpah akan mengirimu ke penjara sampai tua. Bagas menatap Kirana. Di hadapannya bukan lagi istri yang sabar selama 3 tahun, tapi seorang hakim yang menjatuhkan vonis terakhir bagi hidupnya. Tangan Bagas yang gemetar dan dingin dengan susah payah meraih pulpen. Sret, sret. Tanda tangan yang bengkok dan tidak beraturan mendarat di atas kertas putih. Surat perceraian, surat kuasa pembatalan jual beli. Bagus, Kirana dengan cepat mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Ia menunjuk ke pintu gerbang yang terbuka, menyambut sinar matahari Jakarta yang terik. Sekarang, enyah dari rumahku. Jangan bawa apapun, karena di rumah ini, bahkan pakaian yang kau kenakan adalah hasil uangku. Bagas terhuyung bangkit. Tanpa sepatah kata pun, tanpa permohonan, pria yang pernah masuk dengan sombong dan niat merampok, kini melangkah keluar dengan lesu, tangan kosong, kepala tertunduk karena malu dan putus asa. Kirana berdiri di tengah ruang tamu, melihat sosok pria bejat itu menghilang di gang sempit. Ia menekan tombol remote. Pintu gerbang berdecit, perlahan turun, menutup selamanya babak kelam dalam hidupnya. Suatu pagi di musim dingin, Jakarta terasa menusuk. Kirana duduk dengan tenang di kantor notaris, melihat pembeli rumah menandatangani akta jual beli. Setengah jam kemudian, ponselnya bergetar. Pesan notifikasi. Dana 4 miliar rupiah telah masuk. Rumah 3 lantai yang pernah menjadi saksi bisu impian dan kebusukan hati manusia, kini resmi berpindah tangan. Keluar dari kantor notaris, Kirana menarik kerah mantelnya. Ia memasukkan bukti transfer ke dalam tas, di mana sebuah dokumen penting lainnya tersimpan. Akta cerai dari pengadilan agama. Akhirnya,
semuanya berakhir, bersih, tanpa beban. Kirana berjalan di trotoar yang penuh daun kering, masuk ke sebuah kafe langganan. Tangannya sedikit gemetar saat mencari nama ibu di kontak ponselnya. Telepon langsung diangkat, seolah ibunya selalu menunggu kabar darinya. Ibu dengar, Kirana. Sudah selesai semua, nak? Suara ibunya terdengar hangat, penuh kekhawatiran. Ibu, suara Kirana tercekat. Begitu kata ibu terucap, semua topeng kekuatan dan kekejaman yang ia kenakan selama ini hancur berkeping-keping. Ibu di sini nak, jangan bohong, kamu menangis ya. Suara ibunya melembut. Air mata Kirana mengalir deras, panas. Ia menundukkan kepalanya ke meja. Terisak seperti anak kecil. Rumahnya sudah kujual, Bu. Tadi pagi aku juga sudah ambil akta cerai. Mulai sekarang, aku tidak punya suami, tidak punya mertua, tidak punya keluarga busuk itu lagi. Semuanya sudah selesai, Bu. Di seberang sana hening sejenak, hanya terdengar desahan tertahan. Lalu suara ibunya terdengar tegas, penuh cinta tanpa syarat. Menangislah, nak. Menangis sepuasnya, lalu hapus air matamu. Berbulan-bulan kamu berjuang sendirian melawan orang-orang licik itu? Kamu pasti sudah lelah sekali, kan? Gagal dalam pernikahan itu bukan akhir dunia. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Si Bagas dan keluarganya yang jahat, Tuhan sudah menghukum mereka. Sekarang kamu punya uang, kamu bebas, Kirana. Kemasi barang-barangmu, pulanglah ke sini. Makan nasi dengan garam pun, kita lalui bersama. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku salah memilih orang, membuat kalian malu dan khawatir. Kirana terisak, memegangi dadanya yang sesak. Rasa sakit pengkhianatan dan kesepian baru benar-benar keluar sekarang. Anakku, jangan minta maaf. Sudah, jangan menangis lagi. Jangan tinggal di kota yang penuh kenangan buruk itu. Tinggalkan semuanya di belakang. Nah, iya. Kirana menyeka air matanya, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menyerah. Aku menelepon hanya untuk memberitahu ayah dan ibu agar tidak khawatir. Aku tidak akan langsung pulang, Bu. Aku ingin pergi ke tempat yang sangat jauh. Tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Untuk memulai lagi dari awal. Baiklah, pergilah kemanapun kamu mau, asalkan kamu menemukan kedamaian. Ingat, telepon ibu setiap hari. Panggilan berakhir. Kirana menatap lalu lintas di luar jendela. Air matanya telah membersihkan abu masa lalu. Musuh telah bertekuk lutut, uang hasil jerih payah telah kembali. Saatnya bagi serigala betina untuk melepaskan kulitnya dan kembali menjadi bunga yang mekar di bawah sinar matahari. 6 bulan kemudian. Puncak Bogor, di awal musim kemarau. Sinar matahari keemasan menyirami perbukitan teh yang hijau. Udara sejuk khas pegunungan membawa aroma tanah dan bunga liar. Di sebuah lereng yang tenang, jauh dari keramaian, berdiri sebuah homestay kayu sederhana yang dikelilingi oleh rumpun bunga hortensia biru yang mekar besar. Papan nama kayu kecil di depan gerbang bertuliskan Homestay Damai. Kirana mengenakan gaun linen putih longgar, rambutnya disanggul asal. Tidak ada lagi jejak manajer pemasaran yang selalu berpenampilan kaku dengan sepatu hak tinggi dan tatapan tajam. Kirana yang sekarang tampak segar dan lembut, matanya jernih memantulkan cahaya. Ia sedang membungkuk, dengan hati-hati memangkas daun-daun layu dari rumpun hortensia. Lonceng angin di depan pintu berbunyi. Sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Sepasang suami istri muda dengan seorang anak kecil turun, menatap sekeliling dengan takyub. Mas, lihat, bunganya indah sekali, persis seperti di foto. Seru si istri. Kirana meletakkan guntingnya, menepuk tangannya, lalu berjalan membuka gerbang. Ia tersenyum hangat menyambut tamu. Selamat datang. Bapak dan Ibu yang memesan atas nama Rian, ya? Iya, betul Mbak. Kami lelah sekali setelah penerbangan pagi, tapi melihat pemandangan di sini jadi segar lagi, jawab si istri sambil tersenyum. Pasti dingin ya, setelah perjalanan jauh. Silakan masuk. Saya bantu bawa barangnya. Kamar keluarga ada di lantai 2, pemandangannya langsung ke lembah pinus. Saya baru saja membuat teh bunga telang hangat. Silakan duduk dulu di ruang tamu, minum teh hangat agar badannya nyaman. Kirana dengan ramah memandu, suaranya lembut seperti aliran air. Ia mengantar tamu ke ruang tamu yang nyaman dengan perabotan kayu. Kirana sendiri yang menuangkan teh dari teko keramik. Melihat senyum puas tamunya saat menyesap teh, Kirana merasakan kehangatan mengalir di dadanya. Seorang pemuda yang membantunya di taman masuk membawa sekeranjang stroberi yang baru dipetik. Mbak Kirana, stroberi kita sudah panen. Silakan ditawarkan ke tamu. Terima kasih, Adi. Nanti sore tolong beri pupuk organik untuk hortensia di depan. Ya. Sedang mekar-mekarnya, Kirana bersandar di meja resepsionis, menatap langit biru jernih dari jendela. 6 bulan lalu, ia datang ke puncak dengan jiwa yang terluka.
Dengan uang hasil penjualan rumah di Jakarta, ia membeli tanah ini, merancang dan menanam setiap bunga sendiri. Meninggalkan jabatan mentereng, meninggalkan pertarungan pikiran yang melelahkan di kota. Kirana memilih kehidupan yang lambat dan bebas. Ia tidak tahu bagaimana nasib Bagas dengan utang-utangnya, atau bagaimana ibu mertuanya yang kejam menjalani hari-harinya yang lumpuh, dan ia tidak perlu peduli lagi. Hukuman terbesar bagi orang-orang jahat bukanlah terus memelihara kebencian, tetapi menunjukkan kepada mereka bahwa ia hidup jauh lebih bahagia dan cemerlang tanpa mereka. Angin dari lembah berhembus, membawa suara kicau burung. Kirana membawa sepiring stroberi merah ranum, melangkah ke teras, bibirnya menyunggingkan senyum penuh kepuasan. Usia 30 tahun, cakrawala baru telah terbuka, dan kedamaian sejati telah kembali.